Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Saya masih memberikan dasar kepada saudara dalam 1-2 hari ini. Dan nanti sore saya masih akan teruskan lagi. Anda yang part-time, kalau tidak ada kegiatan apapun, saudara welcome untuk datang juga nanti sore. Karena Anda bisa juga menikmati apa yang sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini. Tentu ada pertanyaan di benak beberapa teman. Dari tahun ke tahun selalu ada yang menanyakan, kami pengen lihat kurikulum. Setelah mari kita berpikir secara logis, 6 bulan tidak bisa memberikan Anda kurikulum apapun. Kurikulum diberikan kepada sekolah yang memberikan tekanan akademis yang tinggi. Begitu Anda tidak menekankan sisi akademiknya, itu butuh waktu bertahun-tahun, maka saudara tidak pernah bisa menyusun kurikulum apapun. Dan sekolah ini didesain pada awalnya memang bukan untuk memberikan kurikulum tertentu sehingga memberikan akan head knowledge kepada saudara. Tapi lebih banyak kepada impartasi. Karena itu kita mendatangkan para pengajar yang kita lihat mereka punya potensi, mereka berhasil dalam hidupnya. Dan ada sesuatu kekayaan rohani yang dia punya, itu yang kita harapkan diimpartasikan, disalurkan, dibagikan, ditularkan kepada Anda dan saya. Nah, itu yang akan bisa berarti banyak. 6 bulan ini akan sangat berarti kalau kita bisa membuka hati kita menerima sekian banyak impartasi yang luar biasa, lalu tinggal kita mengizinkan Roh Tuhan akan bekerja seperti yang Dia kehendaki. Jadi sekali lagi saya berdoa, Anda bisa tangkap, belajar dengan hati, dengan rohmu, karena ini lebih banyak kepada impartasi dari apa yang Tuhan akan berikan buat kita, ya. Tentu dengan sendirinya, oleh karena semua ada dasar firman-Nya, Anda akan diajar begitu banyak, dan dengan sendirinya akan menambahkan head knowledge kita, tapi tidak seperti yang Anda duga bahwa ada kurikulum yang diset begitu rapi dalam 6 bulan. Kalau mau model begitu, tidak akan mungkin sekolah disiapkan dalam waktu 6 bulan. Dari nol kita mesti bangun semua 6 bulan, tidak akan pernah jadi. Anda perlu waktu bertahun-tahun untuk duduk, menyiapkan semuanya sampai jadi dengan baik. Oke? Nah, saya memberikan dasar dalam 2 session ini, hari ini dan sore juga, tentang bagaimana sikap kita mesti berbuat apa untuk punya satu, hati yang siap menerima akan impartasi itu. Seperti apa yang kita perlu siapkan dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam Kidung Agung pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kita hemat suaranya Pak Hasto, kita minta saudara Christian untuk membantu membacakan. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Nah, perhatikan, inilah salah satu bentuk impartasi yang Tuhan itu mau itu seperti ini. Ada pertanyaan yang sangat mendasar dari seseorang yang bertanya begini, di manakah Kakanda ayat 7 menggembalakan domba dan membiarkan domba-domba itu berbaring pada petang hari? Kalau Anda lihat dalam terjemahan yang lain, bahasa Inggrisnya bukan dikatakan berbaring pada petang hari, tapi dikatakan rest at noon, atau berbaring atau rest pada tengah hari.
Kalau kita melihat alam Indonesia ini, kita susah mengerti apa maksudnya res et nun. Kalau kita ke Timur Tengah, Anda ke Israel, satu hari siapa tahu kita dibawa Tuhan ya, rame-rame ke Israel. Ada yang sudah pernah? Coba angkat tangan. 1, 2, ada yang sudah 5 kali? Oh, cuman saya aja. Oke. Kalau saudara dibawa Tuhan ke, mari kita percaya kita akan dibawa Tuhan ke Israel sama-sama untuk melihat, ya dalam anugerah Tuhan Yesus. Why not gitu loh. I think tahun kedua itu kita ada waktu di mana kita diberi kebebasan. Sebagian memang betul-betul ke Israel selama 2 minggu, sebagian ke Kalimantan juga 2 minggu, dan itu bagus juga. Tapi kalau Anda kembali ke Timur Tengah ya, saya pernah tercelik mata rohani saya itu begini. Satu hari kami masuk dari Yordania, perbatasan itu ya, kami masuk ke Israel. Ada satu teman yang entah bagaimana, daftar namanya dia nggak termasuk dalam daftar peserta. Nah, jadi masalah. Beberapa jam kami stuck di border itu, hanya nungguin satu orang ini. Sebetulnya pagi jam 10 sudah nyampe, jam 12 kira-kira, baru kita bisa keluar. Lalu guide-nya bisa ngomong Indonesia, dia bilang, kita harus rubah dulu ini rute kita. Sekarang kita pertama-tama menuju ke Qumran aja. Kita lihat tempat di mana orang menemukan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ya, itu di sebuah tempat namanya Qumran. Saya sudah bisa membayangkan itu seperti apa, karena itu kali kesekian saya ke Israel. Tapi saya bilang, bisa nggak tempat lain? Nggak bisa, Pak Petrus dia bilang, harus situ dulu karena kita perlu makan siang. Saya bilang, betul juga. Kami berangkat, nggak jauh saudara. Begitu lihat tempatnya saya sudah tahu, ini akan jadi tempat yang luar biasa. Tapi hari itu, saya dampingi rombongan, pakai payung saudara. Itu namanya tebing ya, tebing-tebing begitu. Tandus. Nah, jam 12.01, panasnya luar biasa. Kalau Anda mau agak hitam sedikit ya, buka payungmu, Anda begini aja. Barbecue langsung saudara. Steak ini. Mau well done atau mau medium well, Anda bisa tergantung saudara. Kayak pakai payung. Lalu kemudian guide-nya cerita. Sebetulnya inilah yang namanya padang penggembalaan. Nah, kalau kita mikir padang penggembalaan Indonesia kan rumput yang hijau. Sana kagak ada. Jarang. Jadi rumput itu cuma tumbuh tanpa semangat sebetulnya. Kecil begitu ya. Tumbuh nggak niat tumbuh, ya begitu aja. Dan disitulah domba itu makan rumput itu, sehingga harus dibawa pindah terus saudara, karena nggak banyak. Ya rumput hijau itu nggak banyak. Dan kemudian di situ Tuhan itu mulai bicara pada saya. Dia berkata gini, lihat ketika Alkitab mengatakan, di manakah Kakanda menggembalakan domba-domba itu, sehingga mereka bisa res et nun, mereka bisa berbaring waktu tengah hari. Dan rupanya memang berbaring tengah hari itu keharusan. Kalau tidak, itu jadi domba panggang. Karena panasnya luar biasa. Nah, yang mereka cari apa? Itu adalah namanya cekungan bukit. Yang masuk begini ya, cekungan. Di situ mereka bisa berteduh. Nah, disitulah domba-domba itu res. Waktu kapan? Tengah hari. Kenapa? Itulah puncak panas yang paling menyengat. Nggak tahan. Saya pakai payung, sudah nungguin ya. Yang baru datang pertama kali antusias, diterangkan begitu. Saya sudah nggak antusias, sudah mulai berkeringat saya. Terus pelan-pelan saya bergeser, masuk ke toko, cari tempat yang ada AC-nya, nggak tahan. Saya bilang, kalau Anda hidup di areal hidup yang seperti itu, Anda mengerti bahwa res et nun, Anda bisa res, istirahat waktu tengah hari, itu keharusan.
Nah, hidup orang percaya itu harusnya hidup dalam kondisi rest seperti itu. Dunia kita ini memberikan teriknya keganasan matahari dunia yang begitu rupa, siap menghanguskan siapapun. Orang Kristen yang tidak belajar menikmati rest dengan Tuhannya, dia pasti akan gugur di tengah jalan. Yang menarik, kata rest itu artinya dalam terjemahan hurufiahnya, artinya dalam artian rohani adalah a state of contentment with the will of God. Titik di mana kita merasa puas, kita bisa kenyang, kita content, kita merasa ada contentment dengan Tuhan, ada kepuasan dengan kehendak Tuhan. Rest dalam hidup kita yang melindungi kita dari sengatan matahari dunia adalah kalau kita dalam roh bisa berkata, aku puas dengan Tuhanku, aku ini puas dengan apa yang Dia berikan kepadaku, aku puas dengan apa yang Dia rencanakan dalam hidupku. Dan itulah yang terbaik yang melindungi kita dari sengatan kejahatan dunia ini. Nah, itu merupakan dambaan, saudara. Bahkan kalau orang tidak menemukan itu, dia akan hangus, terbakar. Lalu kemudian ketika ditanya, di mana Kakanda menggembalakan domba sehingga mereka bisa rest at noon? Ayat yang berikutnya, jawabannya luar biasa. Dikatakan, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita. Tuhan berkata, kamu ingin toh nikmati rest. Jika engkau tidak tahu, hebatnya Tuhan tidak berikan teori. Dia nggak berkata begini, kalau engkau mau tahu, ini adalah petanya. Kamu tahu itu utara, selatan, timur, barat, ini barat daya, ya kamu pakai kompas. Ke timurlah kira-kira 50 kilo. Turunlah ke jurang kira-kira 100 meter, naiklah lagi sedikit, ada gua, masuklah ke situ, jangan berhenti. Turun lagi sedikit, ada sungai, nyebrang, naik lagi, ada gua lagi. Nah, kira-kira kurang lebih di situ. Enggak. Dia enggak berkata, aku berikan teorinya supaya kamu sampai ke sana. Enggak juga. Tapi dia berkata, jika kamu tidak tahu, dia berkata, simple, sederhana. Ikutilah jejak-jejak domba. Luar biasa. Alkitab kita ini, saudara, penuh dengan jejak domba. Dari zaman Adam sampai zaman Kristus Yesus dan para rasul, semua mereka merupakan domba-domba pilihan Tuhan. Mereka semua telah jalan sampai kepada tempat perhentian yang sempurna dari Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, kamu ingin rest, kamu ingin puas dengan kehendakku, kamu ingin terlindung dari panasnya dunia. Dia berkata, ikutilah jejak-jejak domba. Ada begitu banyak domba dalam kehidupan kita. Orang-orang yang telah menikmati akan titik rest tertentu dengan Tuhan, dia pergi dan dia tinggalkan akan jejaknya. Dan bagian kita sederhana, ikuti jejaknya. Baca Alkitab, temukan jejaknya. Ketika engkau baca, engkau temukan jejaknya, ikuti aja. Ya kan? Mengapa kita perlu baca Abraham, tentang Ishak, tentang Yakub? Kita belajar begitu banyak tokoh di Alkitab. Karena mereka pergi meninggalkan jejak buat kita. Bagian kita sederhana, ikuti jejak mereka, pasti nyampe ke tempat yang sama seperti yang telah mereka capai bersama dengan Yesusnya. Nah, dalam kehidupan kita, itulah hal yang penting. Tapi itu kan barang sudah kuno sekali. Coba buka Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Yeremia pasal 6 ayat yang ke-16. Silakan Christian. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Ini kebodohan ya. Karena orang seringkali sombong, orang berkata, kami ingin jalan yang baru.
Tuhan berkata begini, dalam bahasa Inggrisnya, as for the old path, bertanyalah pada jalan-jalan yang lama itu. Where is the good way? Di manakah jalan yang baik? And walk therein, dan berjalanlah di atasnya. Dan dikatakan, and ye shall find rest for your soul, dan engkau akan menemukan akan rest bagi jiwamu. Ya, jadi jejak yang lama yang para tokoh iman ini tinggalkan buat kita, ini bukan jejak yang kuno yang kita bisa abaikan. Lihat bahwa inilah jejak yang akan membawa rest pada jiwa kita. Orang Kristen sebetulnya simple langkahnya. Tuhan berikan begitu banyak jejak yang menuju kepada arah yang sama. Bagian kita tinggal jalan di atasnya dan kita ikuti kemana mereka pergi. Lalu kita akan tiba di tujuan yang sama yang mereka juga capai. Jadi selama 6 bulan ini, ikutilah jejak domba. Anda akan ditunjukkan begitu banyak jejak. Ikuti saudara. Satu hari gua akan berkata, akhirnya aku tiba juga di tempat yang pernah aku impikan dalam kehidupanku. Amen. Nah, ada 3 hal yang kita harus perhatikan sekarang. Bagaimana cara kita mengenali akan jejak-jejak tersebut. Oke, sederhana sekali. Yang pertama, tidak ada pilihan lain. Anda dan saya harus membaca seluruh Alkitab kita ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, Anda harus baca semua. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca Kejadian sampai Wahyu selesai? Coba angkat tangan. Bagus, teruskan. Sebab itu penting buat kehidupan kita. Kalau kita tidak baca sampai tuntas, maka akan berakibat kita tidak tahu yang kita ikuti yang mana. Yang belum pernah baca sampai selesai, selama 6 bulan ini buat target, dalam 6 bulan aku akan baca sampai selesai. Amen. Nah, mengapa kita harus baca sampai selesai? Yang pertama, tentu memberikan pengertian kepada kita, keseluruhan pengertiannya. Tentu ada pengetahuan di dalamnya, ada understanding yang muncul. Kalau orang tidak ngerti Alkitab dan tidak tahu story-nya, bagaimana kita bisa ikuti jejaknya? Ada cerita teman saya, Anda pernah dengar mungkin namanya Pak Pendeta Philip Jayabalan. Nah, siapa yang pernah dengar nama beliau? Orang ini, saya sering cerita ini karena ini menarik sekali. Orang ini merintis satu Bible School di India. Siapa yang pernah ke India? 1, 2, 3. Oke, saya mungkin sudah berkali-kali saya ke India. It's a great nation, bangsa yang besar sekali. Pak Philip Jayabalan ini, dia karena sibuk ya, jadi dia serahkan kepada satu orang untuk mengelola Bible School-nya, dan kemudian dia kirim uang dananya untuk membiayai akan Bible School itu. Satu hari setelah sekian lama tidak berkunjung, dia berkata, aku mau kunjungi akan Bible School. Dia datang ke sana, disambut meriah sekali. Kalau Anda tahu culture mereka seru, kami pernah datang ke satu gereja yang kita pernah biayai, dan masuk di sebuah kampung di India, satu desa di dekat Kalkuta. Dan begitu masuk, kami disambut dengan musik. Wah, bang. Hasto senang sekali. Kita dikasih bunga segala macam, luar biasa. Lalu Pak Philip ini juga disambut dengan begitu meriah. Lalu kemudian wah, dia di welcome sekali, dan dia lihat mungkin berapa ratus muridnya juga di situ sekolah Alkitab. Wah, dia bangga, dia berkata luar biasa ini. Besoknya pagi-pagi dia berpikir begini, aku mau tes pengetahuan mereka tentang Alkitab. Anda tahu kan, orangnya tinggi besar, memang lembut hatinya, tapi penampilannya serem, ya. Kalau ambil kita diem gitu, wah ini dikira siapa ya? Kalau saya sudah mulai ngomong, Anda tahu dia orang yang lembut hatinya. So, bagaimanapun kan dia foundernya, dia bosnya, semua orang takut sama dia. Lalu kemudian dia masuk ke sebuah kelas, dia lihat, terus kemudian dia tunjuk satu siswa, kamu ikut saya. Wah, ini mahasiswa ini ketakutan. Waduh, bos panggil saya. Salah saya apa? Orang kalau dipanggil orang yang lebih tinggi, mikirnya salahku apa? Mulai sekarang jangan begitu. Berkat apa akan aku terima? Ya toh? Harus begitu dong. Ini salah sudah.
Wah, salahku apa? Dia masuk di kantornya Pak Philip. Pak Philip sengaja pasang muka serem, dia diam, dia perhatikan. Duduk, katanya. Duduk, wah sudah gemetar, kaki sudah gerak semua, saudara. Dia bilang, aku mau tanya satu pertanyaan. Jawab dengan jujur. Dan harus jujur jawabanmu. Sedia tidak? Yes, sir, katanya. Oke? Who killed Goliath? Siapa yang bunuh Goliath? Ketakutan. Not me, bukan aku. No, I never kill anybody. Aku tidak pernah bunuh orang. Bukan saya, Pak, bukan saya. Ini pendeta sudah mau meledak, marahnya meledak, tertawanya dia tahan, saudara. Siapa yang bunuh Goliath? Bukan saya tidak pernah bunuh orang, katanya. Tidak pernah saya bunuh orang. Lalu siapa yang bunuh Goliath? Saya tidak tahu, saya tidak pernah bunuh siapa-siapa. Nangis, saudara. Pucuk nangis, gemeter. Jadi sudah ditahan ini. Tunggu ya, katanya. Dia keluar lagi. Dia ambil lagi. Yuk, ikut saya. Waduh, kenapa? Saya korban ini. Takut ikut, ketakutan, saudara. Di sebelahnya temannya sudah nangis. Wah, dia berkata, repot ini, giliran gua yang kena, giliran saya ini. Duduk, katanya. Dia duduk. Saya mau tanya, kamu jawab yang jujur. Temanmu tadi sudah aku tanya yang sama. Kamu harus jujur, tanya, jawab pertanyaan saya. Bisa? Iya, bisa, katanya. Siapa yang bunuh Goliath? Tidak tahu, aku tidak pernah membunuh. Bukan kamu, katanya. Bukan, saya tidak membunuh Goliath. Siapa yang bunuh Goliath? I don't know, aku tidak tahu. Saya bersumpah saya tidak pernah membunuh siapa-siapa. Nginjak kutu aja tidak pernah, katanya. Saya tidak membunuh Goliath. Siapa yang bunuh Goliath? Saya tidak tahu. Anda tahu perasaan ini, sudah dikeluarin duit banyak, sejajar begitu rupa. Siapa yang bunuh Goliath? Nangis, nyembah-nyembah, aku bukan bunuh Goliath. Dia panggil dosennya. Dosen perjanjian lama dia panggil. Masuk, lihat dua mahasiswanya gemeter, nangis. Terdakwa sebagai pembunuh berdarah dingin. Dia berkata, Bapak Guru, ini dua muridmu? Oh iya, katanya. Benar kamu yang ngajar mereka? Iya. Mereka anak baik? Iya. Bukan pembunuh? Bukan. Saya tanya ke mereka, siapa yang bunuh Goliath? Mereka bilang bukan mereka. Menurut kamu bagaimana? Iya, aku yakin bukan mereka. Mereka tidak pernah bunuh siapapun, katanya. Saya tahu ini anak-anak saya, mereka orang baik, tidak pernah bunuh Goliath. Saya mau tanya, saudara, siapa yang bunuh Goliath? Saya takutnya, bukan saya. Bacalah Alkitab, saudara. Ngerti ya, saudara ya? Kenapa harus baca Alkitab? Ya memang harus baca, supaya Anda ngerti ceritanya. Kalau tidak, dari mana kita tahu? Nggak tahu kan? Siapa yang bunuh Goliath? Bukan saya. Ya jelas Daud yang bunuh. Tanggap ya. Saya harap Anda baca ini firman. Kalau engkau mau tahu jejak dari Daud, ya baca tentang Daud. You have no choice, Anda nggak punya pilihan. Kalau itu Anda kerjakan, saya yakin ada sesuatu akan mulai berubah dalam kehidupan kita. Kita akan mau ikuti akan jejak domba-dombanya Tuhan. Oke, tapi ada hal yang kedua. Coba buka Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus,
yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Salah satu tugas Roh Kudus bukan hanya mengajar, Alkitab berkata dia juga mengingatkan kepada kita apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Kata mengingatkan itu kan begini saudara ya, sesuatu yang tadinya di masa lampau Anda pernah berhubungan atau Anda pernah tahu, lalu kemudian itu dikembalikan ke masa sekarang. Contoh begini, kita ketemu hari ini, dalam 6 bulan kita kumpul, 2 tahun lagi, saya mungkin sedang di New York, Anda sudah punya gereja di New York misalnya. Beberapa orang suka di Kutub Utara, boleh juga. Tapi ketika ketemu di Fifth Street di New York, oh keren sekali. Pak Petrus, ingat saya enggak? Nah itu boleh. Karena kita pernah ketemu, pernah kenal, kita pernah kumpul 6 bulan, Anda datang ke saya, Anda berkata, ingat saya enggak? Anda berdiri di satu gedung besar. Loh, iya, kamu ngapain? Baru beli gedung ini Pak. Wah keren sekali. Berapa lantai? 32. Nggak takut dibom? Nggak ada rudalnya Pak di atas, dari siap katanya. Untuk apa gereja Pak? Katanya. Ingat saya kan Pak? Iya. Artinya kita pernah 2 tahun sebelumnya ketemu, 2 tahun kemudian ketemu lagi. Tapi kalau nggak pernah ketemu sama sekali, ya toh, datang ke saya, Bapak ingat saya? Ya tidak. Karena nggak pernah ketemu. Roh Kudus fungsinya mengingatkan. Artinya begini, Anda perlu baca firman, ketika engkau baca, dan saya menyadari, tidak semua kita langsung tahu semua, saya juga tidak. Sampai hari ini juga saya tidak tahu semuanya, belum. Jauh sekali sampai kita dipanggil pulang, tidak semua orang ngerti rahasia Alkitab ini, terlalu kaya. Tapi kalau kita baca, one day, sekian waktu kemudian, Tuhan bisa ingatkan kita, ya toh? Sesuatu yang pernah kita baca, yang Tuhan pernah katakan kepada kita, disimpan di memori kita, pada saatnya kemudian akan dimunculkan Tuhan, dan itulah yang akan mengubah kehidupan kita. Di situ engkau belajar mengikuti jejak domba. Nah, sekarang saya mau cerita. Sekian tahun yang lalu, tahun 96, 97 awal. Itu persis sebelum krisis moneter Indonesia yang parah itu. Saya masih tinggal di rumah saya yang lama dan sekarang sudah dijual dan dipakai oleh orang lain. Tapi saya tinggal di situ dan rumah saya kecil sekali. Anak sudah 3 dan daerahnya sudah mulai kena banjir, saudara. Sudah nggak nyaman dan saya sebetulnya pengen pindah, tapi saya tidak punya uang pada waktu itu untuk pindah di rumah yang lebih besar. Nah, satu hari saya masih ingat hari Kamis, ada teman saya, Pak Samuel Elkana ini telepon saya. Dia bilang, Pak ini, dia sebut nama, seorang pengusaha, orang Fulgaswo, orang Jakarta. Dia bangun perumahan yang sekarang saya tinggal di Bukit di dekat Semarang sini. Dia bilang, Pak ini itu ulang tahun hari ini, bisa nggak kamu diminta nyampein firman? Saya sudah hampir tolak sebetulnya, karena saya ada kebaktian tengah minggu waktu itu. Tapi roh Tuhan bicara pada saya, layani dia. Jadi saya layani saudara, saya bilang oke, saya akan datang. Singkat cerita, saya atur kebaktian dengan teman-teman yang lain. Saya berangkat dengan anak saya yang kedua, Samuel, dan dengan satu keluarga muda, jemaat ikut dengan saya, ditambah dengan Pak Samuel dan pengurus Taman Getsemani, dan Bapak ini, yang punya kompleks perumahan yang sekarang saya tinggal. Nanti Anda akan lihat, karena biasanya pada malam sebelum penutupan, kalian akan diajak makan malam kumpul di kompleks tempat saya tinggal. You will see, nice, very nice place. Nah, ketika kami di sana, saya masuk di dalamnya, wah, saya bilang ini tempat bagus sekali. Di bukit, udaranya masih segar, masih fresh.
Di depan ada gerbangnya dengan satpam yang jaga, security-nya bagus. Tidak bisa orang dengan bebas masuk keluar kecuali penghuni, dan semua kabelnya tidak di atas tapi semua di bawah tanah, ditata dengan rapi. Selokan tertutup semua, nyamuk tidak berkeliaran dengan bebas, demam berdarah nggak ada di situ, ya. Luar biasa ya. Saya pikir itu nice lah, tempat yang nice dan tenang ya, tenang. Saya bilang ini bagus untuk hamba Tuhan ini sebetulnya ya, supaya bisa tenang dan mendengarkan suara Tuhan lebih baik lagi. Selalu kita punya alasan untuk diberkati, saudara ya. Lalu kemudian kami mulai persekutuan dan saya sampaikan firman Tuhan, rupanya persis kena dengan hatinya dia. Nah, dia berkata, Pak, terima kasih banyak, saya diberkati sekali, ini firman jawaban buat saya. Saya bilang, puji Tuhan. Selesai, kemudian kami makan sederhana, nasi bungkus itu, saudara, nasi kotak itu. Setelah makan, dia datang ke saya lagi. Dan dia mengajukan pertanyaan yang menghasilkan tantangan yang mengerikan buat saya. Dia bilang, Pak Petrus, kapan Bapak mau pindah kemari? Waduh, saya kepingin, tapi saya juga tahu tidak punya uang. Tadi saya baru terima surat, ada ibu yang berkata begini, saya membangun rumah saya, Pak, dengan iman. Saya katakan ini rumah Tuhan. Sekarang uang tinggal 10.000, tidak bisa bayar tukang. Saya boleh nggak utang bank? Kalau tidak, apakah Bapak tergerak menolong saya? Wah, aduh. Saya bilang ini orang ngawur, maunya sendiri, korbannya orang lain, saudara. Ya, saya hanya berkata, Ibu kalau utang bank, Ibu akan berkepanjangan persoalanmu, ya kan? Kamu akan terikat terus dengan bank dan bunga bank, ya terserah kalau engkau mau. Tapi kenapa mesti saya yang kalau tidak gitu kan? Jadi katanya kalau nggak beli utang ya Bapak aja ngasih duit lah. Saya punya banyak pengalaman yang begitu, saudara. Orang kalau sudah kecepit itu berbahaya sekali. So, saya lihat itu, saya berkata, aku mau sekali, aku pengen pindah di sini, tapi tidak punya uang. Nah, apa yang saya buat, saudara? Sederhana. Kapan Pak pindah sini? Saya berkata, hahaha. Itu jawaban diplomatis. Artinya apa? Mau tapi tak punya uang. Nah, saya mau ngomong apa lagi? Saya berkata, amin, saya pindah. Tidak punya uang. Saya bilang, tidak punya uang Pak. Katanya melayani Yesus yang luar biasa. Tapi kantongnya kosong, nggak punya duit. Susah kan, saudara? Jadi saya tertawa, bahasa diplomatis, artinya mau tapi tidak punya duit. Dan pengusaha ngerti, mencium gelagat itu, saudara. Terus dia berkata begini, tapi dia anak Tuhan yang baik. Pak, mari kita buat tur singkat. Saya tunjukkan semua rumah yang saya bangun, dan nanti Bapak akan pilih yang mana yang cocok buat Bapak. Bapak boleh beli, katanya. Bukan diberi loh, beli. Beda, R dan L itu beda. Kalau R tidak pakai modal, kalau L banyak banget duitnya yang harus keluar. Jadi masuk ke rumah yang paling kecil, saya tidak tergerak. Pindah dari rumah kecil ke rumah kecil, tidak tergerak hati saya. Saya cuma bilang, wah bagus. Saya langsung keluar lagi. Pindah lagi, biasa. Pindah lagi, sampai 4-5 kali. Yang terakhir, saya dibawa ke rumah contoh, saudara. Yang paling besar yang dia buat pada waktu itu. Depan ada tamannya, belakang ada tamannya, dibuat ada 2 lantai, 5 kamar, dan sudah perabotnya lengkap semua, ada minibarnya. Begitu masuk, anak saya langsung naik ke atas lantai 2, turun lagi, lihat dalamnya itu, dia lari-lari, dia bilang, ngomong ke saya waktu itu, Papa, pindah sini Pak, aku sudah berdoa, katanya. Mentang-mentang anak pendeta, ya toh? Aku sudah berdoa. Sampai sekarang anak saya mengklaim itu rumah miliknya dia. Aku yang berdoa. Saya bilang dulu kamu doa atau enggak, aku juga enggak tahu, ya toh? Tapi dia hanya mengklaim aku sudah berdoa, katanya. Saya berkata gini, Sam, doa terus Sam. Siapa tahu Tuhan tergerak hatinya karena doa anak kecil. Ya, ini papa memanfaatkan anak namanya. Terus tanya sama saya yang punya rumah ini, Pak, menurut Bapak, Bapak yang cocok tinggal di mana? Tidak perlu doa puasa.
Kalau Anda susah milih barang, cari yang paling mahal. Mudah-mudahan Anda tidak terjerumus, saudara. Kalau yang tengah-tengah itu bisa terjerumus. Cari yang paling mahal, pasti kira-kira paling bagus. Lalu saya berkata begini, yang cocok buat saya, Pak, rumah ini. Dia berkata apa? Kalau Bapak mau beli, boleh, katanya. Wah, nanti saya beri diskon khusus. Saya mikir begini, di diskon 90% aja kira-kira tidak bisa bayar saya. Karena saya begini, saudara, aku tidak mau utang bank. Nanti saya cerita reasonnya, saya pernah punya pengalaman pahit soalnya. Aku tidak mau utang bank. Dan uang tidak punya. Jadi bagaimana? Di diskon 90%, nggak bisa. Terus dia bilang ini, Pak, apa Bapak mau beli dengan perabotnya sekalian? Lah, orang itu kalau nggak punya duit, saudara ya, Anda kurang semiliar dengan kurang 10 juta itu sama. Sama-sama tidak ada uangnya. Saya ngomong begini, yaudah hitung sekalian dengan perabotnya. Wah, gagah di depan, kosong kantongnya, nggak apa-apa. Kan kita hanya pengintai Israel, ya toh? Hanya melihat-lihat saja. Kan tidak bayar melihat-lihat. Saya hanya minta hitung semua dengan perabotnya. Saya nggak berkata saya beli sekaligus, tidak. Hitung Pak dengan perabotnya. Baik, dia bilang, 2 hari Pak ya, saya akan berikan kabar perinciannya. Rumahnya berapa, perabotnya berapa. Nanti Bapak telepon saya, kita bicara soal harga, Pak. Saya berkata lagi nih, terima kasih banyak. Sudah larut, saudara, kami pulang ke rumah. Istri saya nunggu kok nggak pulang-pulang. Terus kemudian saya ditanya, loh, kok lama banget? Anak saya bilang, Mama, kita mau pindah rumah baru, Mah. Aku sudah berdoa. Istri saya lihat ke saya, rumah baru. Karena gitu. Saya tidak mau discourage iman anak saya. Setelah dia tidur, tanya sama saya, ada apa? Saya cerita, kamu kok berani-berani? Kita kan nggak punya uang, aku tahu. Tapi aku tidak bilang mau beli, aku mau bilang mau tahu harga. Aku nggak beli, tahu harga, kan penting. Nah, tapi kalau nggak punya duit loh, orang Israel itu suruh meninjau dulu, mengintai dulu, lihat dulu. Aku mau kayak Joshua dan Kaleb, tidak mau seperti 10 pengintai. Pas aku ada Petrus dan Samuel. Saya berkata, meninjau dulu. Saya berkata, kamu musanya tenang saja di rumah. Pokoknya saya bawa good report. Saya berkata begitu. Pokoknya aku gak mau utang loh ya. Aku juga lebih-lebih tidak mau utang. Oke, sepakat. 2 hari kemudian, saudara, fax masuk. Saya sudah siap mau ke gereja pagi itu. Ada teman antar fax ke rumah saya. Pak, ada fax buat Bapak. Jadi saya lihat dari PT itu, kompleks perumahan itu, dan lihat daftar harga. Tanah berapa luasnya, gedungnya, bangunannya berapa, bawahnya itu perincian perabotnya apa saja. Saya nggak lihat perinciannya, buat apa? Lihat langsung angka terakhirnya, ya toh saudara? Buat apa perinciannya? Angka terakhir dulu kita lihat. Saya lihat angka terakhirnya sekian ratus juta rupiah. Saya bilang, seperti yang kuduga ini, diskon 90% pun tidak punya duit. Kertas itu sudah hampir saya buang. Sudah mau saya lipat, saya mau buang ke tempat sampah. Nah, di sini peran Roh Kudus. Dan peran kalau kita baca Alkitab. Dia berkata lagi, Tuhan ngomong sama saya, sekarang waktunya engkau minta kepada Bapakmu yang di surga. Saya kaget. Orang Kristen itu tidak disuruh minta aja, minta terus ya toh. Ilmu pengemis kita kan tinggi, saudara. Karena kita anggota partai Kaipang. Tuhan, ya. Mungkin kalau membuat simbol bukan persekutuan doa, bukan persekutuan doa, mungkin lebih bagus, saudara. Karena isinya persekutuan minta-minta, bukan persekutuan gini, gambarnya ini kan bagus. Ini sekali begini kan. Nah,
Tuhan itu setiap hari itu didatangi jutaan pengemis. Tuhan berikanlah kepada Tuhan berikanlah. Sampai capek loh. Satu orang nyembah aja, I love you Lord. Wah, hatinya jadi enak sekali. Ini kok lain ya yang ini ya. Gitu. Tahu? Dia berkata, tapi Roh Kudus, sekarang waktunya minta kepada Bapakmu yang di surga. Amin. Saya bawa kertasnya, saya masuk kamar. Istri saya nggak tahu. Saya masuk kamar, kunci dari dalam. Saya mau berlutut ini, mau sembahyang. Dia ngomong lagi. Nah, fungsi Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita apa yang pernah Tuhan katakan, termasuk apa yang Alkitab ini pernah bicara kepada kita. Ya, dia ngomong begini. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Kalau saudara tidak baca Alkitab, tidak tahu cerita itu, dia ngomong, Anda tidak tahu. Maksudnya apa? Ya toh? Ada ribut soal maksudnya, kehilangan waktu Tuhan. Tapi dia ngomong jelas, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Langsung saya tahu. Anda tahu Hizkia? Hizkia itu dikepung oleh musuh. Hah? Musuhnya kurang ajar, saking terlalu percaya diri, raja ditulis surat, raja dimaki-maki, Tuhan Allah dimaki-maki. Diserahkan ke Hizkia, dia baca, oh buat kami berdua. Hizkia termasuk provokatornya Tuhan. Dia baca, tersinggung, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bawa ke rumah Tuhan, dia bilang begini, Tuhan masa engkau dimaki-maki? Ini bahasa saya. Kalau saya ya nggak apa-apa, normal aku orang lemah. Masa engkau dimaki-maki? Kalau nggak percaya ini baca Tuhan, engkau dimaki-maki katanya. Tuhan baca, tersinggung, musuh dihabisin saudara. Nah, ngerti ya? Itu provokatornya Tuhan, diprovok Tuhannya, marah, musuh dihabisin, dia ketawa, hahaha, lega dia. Nah, Roh Kudus ngomong sama saya. Doa seperti Raja Hizkia berdoa. Langsung berdiri saya, tidak jadi berlutut. Saya bentangkan faksi. Saya tidak melebih-lebihkan. Tuhan, ini bukan dari musuhmu, anakmu juga. Musuhku ini Tuhan, angka ini. Sekian ratus juta ini musuhku. Tapi kalau engkau memberkati aku bisa. Aku tidak punya uang, tapi engkau punya semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus saya taruh di atas lemari. Serius. Saya keluar, hati saya damai sekali. Loh kenapa Pak kok di atas lemari? Saya iseng. Siapa tahu Tuhan lupa, lihat lagi berapa sih? Ya. Ayatnya nggak ada. Saya iseng, saudara. Iseng saya. Saya taruh di lemari. Siapa tahu Tuhan lupa, nanti ingat-ingat berapa sih katanya? Oh itu dia. Kalau saya masukin di kantong kan repot kan, walaupun dia maha tahu tentunya. Tapi saya iseng aja, taruh di lemari. Saya keluar. Apa yang saya buat? Nothing. Tak diemin aja. Saya telepon dia, ngapain saya telepon dia? Tidak punya uang? Mau rundingan apa? Loh, dengan iman toh Pak. Nah itu salahmu. Dengan iman toh Bapak rundingan. Nanti kayak ibu tadi. Bolehkah utang bank? Kalau tidak boleh, Bapak aja yang ngasih duit saya. Repot. Tak diemin. 2 minggu lewat saudara. 2 minggu. Nggak ada apa-apa. Saya nggak ngebel, dia nggak telepon. Setelah 2 minggu, saya ke Jakarta seminar. Hari kedua saya seminar dengan istri saya di Jakarta waktu itu. Jam 2:30 saya dibangunkan luar biasa. Lagi tidur enak-enak. Ada orang laki teriak di telinga kanan saya, kenceng sekali. Dia berkata, minggu ini aku kasih kamu rumah baru. Saya kaget, saya lupa. Siapa teriak-teriak pagi-pagi ini? Kenceng sekali. Lihat jam saya di meja itu 2:30 pagi. Istriku tidur. Lihat gak ada orang lain. Terus saya sembahyang. Tuhan, kalau ini suaramu. Loh kok kalau Pak? Loh, karena begini saudara.
Anda bisa saking kepinginnya, ya, terngiang-ngiang di telingamu. Ayo, saya perhatiin, jemaat kami kan sebagian besar anak-anak muda. Kalau si A naksir si B, bisa terngiang-ngiang, terbayang-bayang, dia berkata, Tuhan berkata. Ngawur seringkali. Ternyata 15 anak lagi ngomongnya sama, Tuhan berkata. Lah, kapan Tuhan pernah error, saudara? Kalau bisa satu perempuan dikasihkan 15 laki kan error namanya. Kapan dia error? Yang pasti error dan hang itu orang-orang ini kira-kira, ya kan? Komputer rohnya rusak. Jadi saya bilang, kalau engkau Tuhan, jadi dalam nama Yesus. Tapi engkau yang berkata, engkau memberi aku rumah baru, bukan karena usaha dan keringatku, berkat dari Tuhan. Saudara, tidur lagi. Lusa saya kembali ke Semarang, Kamis. Kemudian sore, dia telepon saya, sore hari. Dan saya memutuskan, sudahlah, saya lepas saja rumah ini. Karena saya tidak membatasi Tuhan bahwa saya akan diberi rumah itu. Dia berkata rumah baru, belum tentu rumah itu kan, saudara. Jadi saya pikir, saya lepas saja lah, karena bukan kemampuan saya, di luar kemampuan saya. Lalu dia telepon, dia berkata gini, Pak, apa Bapak sudah terima fax saya? Oh sudah, saya bilang. Terima kasih banyak. Saya tanya, bagaimana Pak dengan harga penawaran itu? Saya bilang, terus terang Pak, terlalu tinggi harganya buat saya. Di luar kemampuan saya. Nah kalau gitu gini deh Pak, saya bantu Bapak untuk cara bayarnya saja. Oke, gimana caranya? Bapak tidak usah bayar uang muka, tidak usah bayar bunga. Tiap bulan Bapak angsur saja 5 juta, flat sampai selesai. Saya bilang, terlalu tinggi Pak buat saya 5 juta, karena Anda harus hitung, pindah rumah baru, bulananmu akan tambah besar, listriknya segala macam, jarak lebih jauh, dan bensin solarmu akan lebih banyak. Tentu akan kebutuhan tiap bulan akan meningkat. Ditambah beban 5 juta. Waktu itu buat saya bilang, terlalu berat. Oke dah, dia turunkan lagi, 3,5 juta Pak per bulan, flat aja, tanpa uang muka, tanpa bunga. Saya bilang, masih terlalu berat Pak buat saya. Terus dia bilang, Bapak kuatnya berapa? Kejar terus saya. Saya bilang, saya tidak bisa ngomong Pak, saya tidak pernah bisa bicara dengan Bapak, kekuatan saya berapa? Nggak apa-apa Pak, ngomong aja. Di mana masalahnya? Ngomong aja, nanti saya pertimbangkan Pak. Saya bilang, tidak bisa Pak. Kenapa Bapak nggak bisa ngomong? Kan tahu dong Pak, kira-kira secara manusia iya, tapi saya tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Dia penasaran, dia kejar. Saya ngomong terus terang dengan dia. Saudara, kalau Anda ditawari terakhir 3,5 juta per bulan, Anda mau nawar berapa? Masa bilang gini, bagaimana kalau tiap bulan 10.000 rupiah? Itu nawar atau ngajak berantem, saya mau tanya. Ya toh? Anda kan mesti memberikan penawaran yang masuk akal dong. Jangan dengan iman 10.000, ya dipukuli orang sekampung, saudara. Anda mesti make sense dong, ya. Kalau dia 3,5, Anda paling nggak kan 2,5 juta per bulan. Itu pun sudah hebat. Berapa tahun selesainya, saudara? Tapi saya ngomong terus gini, Pak, saya boleh ngomong terus terang apa adanya? Oh silakan, dia bilang. Saya ini hamba Tuhan, Pak. Harta yang paling berharga yang saya punya adalah saya kepengen tetap melihat hidup dan hati saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya memberikan kepada Bapak satu angka tertentu, katakanlah 2 juta misalnya, maka sama dengan sejak hari ini dalam hidup saya ini sebagai hamba Tuhan ada target tambahan, yaitu target uang. Ya kan? Saya mesti akan harus mengusahakan tiap bulan ngangsur 2 juta ke Bapak. Nah, kalau sudah saya punya target uang, Pak, siapa yang jamin hati saya ini tidak rusak terpengaruh target uang itu?
Lalu kalau saya khotbah, saya pelayanan, saya konseling sama orang, siapa yang menjamin bahwa tidak ada motivasi ingin cari uang di hati saya? Ayo, jujur saudara. Kalau Anda sudah kecepit dengan keuangan tertentu, kalau Anda seorang hamba Tuhan, terpengaruh gak kira-kira hatimu? Terpengaruh. Lihat uang berkibar itu apa tidak Anda langsung ikut dengan segenap hati? Ayo. Karena Anda butuh uang. Gitu. Saya berkata begini, Pak, saya tidak mau kehilangan yang berharga itu buat saya. Saya lebih baik tinggal di rumah kecil, tapi hati saya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan didapati benar di hadapan Tuhan. Buat apa di rumah Bapak bangun perumahan begitu, tinggal seorang hamba Tuhan yang hatinya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, sudah rusak. Untuk apa, Pak? Dan saya berkata, memang ini di luar kemampuan saya. Terus dia berkata apa? Wah, itu betul sekali, Pak, katanya. Yang Bapak omongin betul sekali. Dia ngomong si A, si B, berubah Pak sekarang hidupnya. Gara-gara kebutuhan keuangan, gara-gara uang. Nah, saya berkata, Bapak lebih tahu dari saya. Saya berkata, saya tidak mau jadi korban berikutnya yang sudah jatuh bergelimpangan cukup banyak karena faktor uang. Saya tahu kalau saya terus nekat ngotot dengan dagingku, pasti saya akan jatuh di tempat yang sama. Nah, saya berkata, Pak, sudahlah, ini di luar kemampuan saya. Saya rela Bapak jual kepada orang lain. Itu rumah, saya berkata, bagus, saya suka banget. Tapi di luar kemampuan saya, tidak akan saya paksakan diri saya. Silahkan Bapak jual ke orang lain. Saya pikir dengan itu selesai saja. Enggak. Tahu dia ngomong apa? Pak, saya mau tanya, bagaimana caranya Bapak bisa tetap pindah di sini? Saya mulai bingung. Yang butuh siapa? Loh, ya, saya butuh rumah. Dia pengusaha real estate. Dan saya beritahu ya, Pak Timotius Subekti sudah beli di situ. Ukurannya sama dengan saya. Yang saya pengen beli, beliau sudah beli. Gitu. Tapi sekarang dijual lagi karena beliau jarang nempati. Tapi dulu beliau beli di situ. Nomor 7, sempurna. Di street yang sama, di jalan yang sama. Dia beli nomor 7. Nah, kemudian dia tanya, bagaimana caranya Bapak bisa pindah di sini? Saya bilang begini Pak. Kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Saya tidak minta gratis, Pak. Karena di dunia ini tidak ada barang gratis. Keselamatan kita pun tidak gratis. Yesus yang bayar buat kita. Gitu. Kita memang tidak bayar keselamatan. Tapi Yesus bayar buat kita. Saya bilang tidak ada barang gratis. Saya tetap mau bayar. Tapi kalau Bapak mau berkati saya, caranya harus ekstrim banget. Kalau tidak, sudahlah Pak, jual ke orang lain. Nah ini dia mikir agak lama. Menerjemahkan ekstrim banget itu bagaimana, saudara? Terus akhirnya dia ngomong begini, baik, gini Pak, Bapak tidak usah bayar uang muka. Bapak tidak usah bayar bunga. Tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya pikir, bagus, cukup ekstrim. Lihat, tidak terikat kok saya. Tiap bulan terserah, sampai kapan terserah. Dia bilang, kalau pas lagi tidak ada uang, tidak usah diangsur. Bagaimana Pak? Saya berkata, itu yang terbaik. Wah. Terus dia ngomong begini sama saya, Pak, supaya kita sama-sama enaknya, kita buat perjanjian hitam dan putih dengan meterai. Saya bilang tunggu dulu. Itu nanti klausulanya perjanjian itu isinya apa? Iya toh? Jangan-jangan nanti ada macam-macamnya. Oh gini Pak, ini perjanjian sementara. Kalimatnya Bapak yang buat sendiri. Wah itu sempurna, saya berkata. Tidak mungkin saya jebak diri saya kan?
Saya bilang, sempurna. Baik, saya bilang. Saya minta waktu, kapan ketemu Pak? Tanggal sekian. Baik, saya berkata. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tutup telepon. Jas. Saya ngomong istri saya. Yang pindah rumah kita. Pindah ke mana? Situ. Uangnya siapa? Yesus. Kita nggak punya uang. Aku tahu. Saya cerita. Wah, dia bilang, tegang Pak. Ya memang. Tapi apa nggak ngikat kita? Ya ngikat. Dalam pengertian kita ngangsur. Tapi lebih daripada itu, jumlahnya berapa, kapan, tidak ada. Nah perjanjiannya aku yang buat sendiri. Dia bilang, oh kalau gitu boleh katanya. Saya telepon, saya hubungi teman saya, sarjana hukum saudara. Hukum Indonesia, bukan hukum karma, bukan hukum. Saya bilang, aku mau beli rumah nih. Tapi aku minta dibuatin surat perjanjian sementara. Oke, dia bilang. Jadi dia pihak pertama, aku pihak kedua. Oke. Nilainya berapa? Sekian ratus juta. Baik, tulis. Ini kamu kontan nggak? Oh enggak. Saya bilang, oke. Berapa lama ini? Jangan disebut. Oke. Lah bunganya jangan disebut. Uang mukanya jangan disebut. Lah kok nggak ada uang muka, nggak ada bunga, nggak ada berapa lama itu? Gimana caranya? Gini saya berkata. Kamu tulis saja bahwa aku pihak kedua akan tiap bulan mengangsur sampai mencapai jumlah itu, jumlah nominalnya itu, tiap bulan diangsur sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Mana ada jual beli ngangsur kok ada berkat Tuhan dibawa-bawa? Aku ini hampir 5 tahun kuliah di Undip. Tidak pernah dosenku ngajar beli kok ada berkat Tuhan di bawah-bawah, itu nggak pernah. Saya bilang, ini ilmu baru. Kamu lulus, ilmu ini baru diajarkan. Ilmu baru. Nanggap ya. Jadi pada waktu itu saya bilang, coba kamu buat. Akhirnya dia bilang, saya buat. Saya akan buat. Lalu kemudian dia ketik, mana ada orang mau buat begini, mana ada, nggak mungkin. Lalu dia bilang, coba kalau nanti tanda tangan, saya mau lihat. Oke, saya bilang, buat rangkap 2. Saya kasih metre. Saya baca. Terus saya bawa ke bapak itu. Sama istri saya. Kami datang, ketemuin dia. Saya bilang, Pak, terima kasih untuk kepercayaan Bapak. Ini surat perjanjian yang Bapak minta sudah saya buat, rangkap 2 dengan meterai. Tapi sebelum tanda tangan, Bapak baca dulu. Dia baca. Bagus sekali katanya. Ada berkat Tuhan soalnya, bagus sekali. Nah, kalau bagus, Bapak tanda tangan dulu. Saya nggak mau pertama, dikira saya kepingin, padahal saya kepingin, saudara. Bapak dulu tanda tangan. Saya di sebelahnya. Terus dia bawa 1, saya bawa 1. Terus dia berkata, Pak, saya minta 1 hal lagi. Tolong Bapak segera pindah. Saya bilang, beri saya waktu 1 minggu, saya pindah. Seminggu, saudara, saya angkat koper. Sudah lengkap. Almarinya, tempat tidurnya, kulkasnya, minibarnya, semua lengkap. Tinggal masuk bawa koper isi pakaian. Pindah rumah baru. Wah, anak saya bangga sekali. Ini doaku ini rumahku katanya. Terus kemudian ngangsur, ya kan? Ngangsur, saudara, ngangsur. Istri saya itu kasihan. Kira-kira setengah tahun pertama, kalau dia nyembah Tuhan sendirian pakai gitar, lagunya cuma 1, El Shaddai. Tak usah ku takut, karena dia takut sebetulnya. Dia nyanyi kenceng banget. Bagian refrennya, berkatnya melimpah, kenceng sekali dia. Dia minta berkat melimpah. Tapi saya belajar santai. Saya bilang, Tuhan bicara, diatur begini, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Ini rumah contoh Tuhan kasih, luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? 6 bulan pertama, saya bisa ngangsur 19 juta. Lumayan loh. Artinya tiap bulan berapa? 3,5 juta. Ya tak? Dari jarak yang tidak terbatas,
Saya 6 bulan pertama, sambil saya tempati, saya angsur sampai 19 juta. Satu hari, ketika sudah 19 juta, ada teman itu gurau, kurang ajar ini orang. Dia ngomong begini, kalau aku renungkan, aku pikir, dia bilang, kamu ini yang menghalangi Yesus datang kedua kali. Loh, aku? Iya. Saya bilang, kok bisa? Kamu harus kasihan dong dengan teman-teman kita. Semua sudah khotbah seminar akhir zaman, Yesus segera datang, dikupas habis-habisan. Orang sudah ketakutan, Yesus segera datang, segala macam. Yesus sudah duduk dari kursi itu berdiri loh. Sudah mau turun dari surga. Dia lihat ke bawah, dia lihat semua anak-anaknya sudah siap semua. Dia lihat kamu. Dilema Tuhan. Mau nggak diangkat, sungkan sama kamu. Mau diangkat, rumahmu belum lunas. Belajar ini. Dilema, terus duduk lagi dia, nggak jadi. Nunggu Petrus Agung melunasi rumahnya, duduk lagi. Kasihan tuh yang sudah seminar. Saya bilang ini orang kurang ajar betul. Tapi kami teman saudara. Jadi ya dia bergurau. Tapi Tuhan itu rupanya agak tersinggung dengan gurauannya. Beberapa hari setelah itu, ini yang aneh. Saya lagi drive mobil saya waktu itu. Saya lagi turun mau ke gereja. Di tengah jalan Tuhan bicara dengan saya. Semua kekurangan pembayaran rumah lunasi, diperintah saya. Saya bilang, amin Tuhan, tapi berkati dulu. Loh, kalau nggak pakai uang apa? Ayo, beri dulu, dan saya bayarkan ke dia. Ya, dia perintah. Nah ini bedanya Tuhan dengan kita. Kalau kita mulut kita bicara, dan mulut kita bicara, dan mulut kita bicara. Kalau Tuhan, mulutnya berkata-kata, tangannya bekerja menjadikan yang dia katakan. Nah, itu bedanya Tuhan dengan kita kalau Anda mau tahu. Pak itu kok ngomong tok, memang begitu, dia bukan Tuhan. Hanya bisanya ngomong tok, tidak pernah menjadikan apapun. Makanya hidup itu bergantung ke dia. Lalu, setelah dia ngomong begitu, saya saksi kepada Anda. Sisa sekian ratus juta itu, saya hanya butuh 3 bulan kemudian, saudara. Dalam 3 bulan itu, keuangan masuk di rumah tangga kami luar biasa. Seminar di Jakarta, saudara. Saya sebelum khotbah, saya ke toilet pria, menyelesaikan urusan saya. Itu kan berjajar-jajar begini. Saya masuk di satu bagian. Loh ya toh, kerjakan, menyelesaikan apa yang selesai. Di sebelah saya ada orang, kenal dengan saya. Pak Petrus, shalom. Dia sudah duluan selesai, tangannya ngelolong ke dekat saya. Dia kasih saya amplop. Pak, berkat buat Bapak. Saya kaget, saudara. Oh ya, terus saya masukkan di Alkitab saya. Saya selesai khotbah. Besoknya, dengan istri saya terbang ke Phnom Penh ke Kamboja. Tengokin misionari kami yang tugas di sana. Sampai sekarang dia masih di sana. Dan malamnya susah tidur karena diberitahu sama teman saya ini, Pak, kalau malam jangan tidur dekat jendela, Pak. Kenapa? Ini masih serame pada waktu itu ya, masih banyak pertempuran, dan peluru bisa nyasar masuk ke kamar, itu sering terjadi. Tahu-tahu orangnya mati aja kena peluru nyasar. Jadi Bapak kalau tidur, kasur digeser ke tengah Pak, supaya jangan kena peluru nyasar. Oh ya, malam mau tidur ingat, dan bunyi tembak, dekat sekali. Wah ini waktunya geser kasur kita ini, kita geser. Terus saya bilang, saya ingat kok, saya diberkati orang kemarin di Jakarta. Saya masukkan di tas Alkitab begitu, saya keluarkan. Dia kasih saya cek kontan 75 juta. Dan hal seperti itu saudara, terjadi berulang-ulang dalam 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu, maka seluruh kekurangan pembayaran rumah saya lunas pada saat puncak krisis moneter di Indonesia. Total hanya butuh 9 bulan. Dan rumah itu saya selesaikan lunas dan tanpa utang sama sekali. Anda tahu, Bapak yang punya tanah itu nangis. Dia berkata pada saya begini, Pak, tadinya saya pikir bahwa saya ini membantu menolong hamba Tuhan.
ternyata hamba Tuhan yang sekarang menolong saya. Saya butuh uang kontan dalam jumlah yang besar sebetulnya, karena krismon seperti ini. Dan dengan Bapak bayar begitu cepat, terakhir ini, itu nolong saya luar biasa, Pak. Nolong saya banyak sekali. Terus dia nangis. Dan yang bagus dia bilang, Pak, apa ada pendeta lain yang juga butuh rumah seperti Bapak? Minimal saya adalah representasi kerajaan surga yang cukup bagus, saudara. Dia bilang, apa ada, Pak, yang begitu? Memang saya tolong teman lagi, saudara. Diberi perlakuan yang sama. Tuhan juga berkati dia, cepat sekali. Waktu krismon, itu juga memberkati dia. Begitu saya pindah, mungkin lebih dari 10 keluarga dari jemaat yang ikut pindah di perumahan itu. Jadi saya bawa blessing untuk dia. Nah sekarang, saya bukan diberi Tuhan satu kafling, kelak-kelak saja telah, jadi 4 sekarang. Tapi yang lebih seru, 2 bulan yang lalu. Saya di Jakarta, dia temuin saya lagi. Sudah lama tidak ketemu. Dia berkata, Pak, kita pengen ngobrol nih. Dia lihat kami punya pos PI dekat perumahan itu. Kami sewa di satu ruang rumah sakit di depan, di seberang kompleks perumahan kami. Dia ngomong begini, tabut Tuhan tidak boleh di luar, harus dibawa masuk ke dalam. Dia bilang, saya sumbang Bapak tanah 800 meter. Pakai untuk rumah ibadah, Pak. Tapi Bapak bangun sendiri, saya kasih tanahnya 800. Saya ngomong sama yang lain, dihitung, nggak cukup 800. Kita perlu tambahan 900 lagi. Saya bilang, Pak, yang 900 tambahan saya beli. Ini harganya berapa? Bayarnya bagaimana? Dia berkata begini, Bapak tentukan sendiri mau dibayar harga berapa, terserah bayarnya seperti apa, ikut saya pokoknya. Karena 3 kafling tambahan yang saya ambil dari dia. Dia bilang gini, sekarang dengan Bapak enggak usah tanda-tanda, terserah Pak ambil, bangunlah, terserah. Sesuai berkat Tuhan katanya. Tapi makin dia begitu saudara, makin cepat saya bayar dia. Yang gereja ini kami belum touch sebetulnya, tapi sudah dikotak sama dia, itu kelak akan kami pakai. Kita masih belum menentukan kita mau bayar dengan harga berapa, bayarnya bagaimana. Dia bilang nggak urusan, Bapak bangun dulu nggak apa-apa. Tapi saya belajar, kalau Anda baca Alkitab, jangan dikira bahwa itu akan hilang dengan begitu saja. Itu akan masuk di memori kita. Waktu masuk one day, tanpa Anda mengerti, saudara. Tiba-tiba itu akan keluar ketika Roh Kudus mengingatkan kita sesuatu yang dia mau coba katakan kepada kita. Kalau saudara tidak membaca Alkitab sampai selesai, kalau dia ngomong sesuatu, Anda akan miss, kehilangan akan berkat Tuhan yang luar biasa. So saya mendorong yang sudah selesai pun, ulangi lagi, baca lagi. Tidak pernah bisa kita habiskan berkata, aku tahu semuanya. Tidak mungkin. Yang saya tahu, Roh Kudus di antaranya bekerja dalam hidup kita, mengingatkan kita apa yang pernah Tuhan katakan. Ntar sore kita akan lanjutkan lagi, dan saya percayakan Anda akan diberkati. Saya masih memberikan dasar sampai besok pagi mungkin, bagaimana kita bisa menyiapkan hati kita untuk selama 6 bulan ini. Alright, mari berdiri sama-sama saudara. Silakan duduk saudara. Amen. Well, saya harap Anda sudah segar kembali. Saya masih teler sedikit. Tadi cukup lama kami di Holy Stadium, tempat yang sedang kami bangun untuk rumah ibadah yang baru. Pak Alex dan Pak Leo, sekretarisnya hadir, dan kami bicara banyak hal, dan beliau yang pertama dia tanyakan tempat parkir. Tidak jauh beda dengan Maurice Cirulo, karena ketika hadir di tempat kami yang dia tanyakan adalah ruang parkirmu, tempat parkirmu mana? Dan waktu saya tunjukkan tempat parkir sama dengan Cirulo, beliau berkata enggak cukup. Kalau disesuaikan dengan tata kota atau aturan dari pemerintah, ya tiap sekian meter itu adalah sekian mobil, yang kita ada memang memadai. Tapi kalau berdasarkan asumsi anak Tuhan, jelas tidak memadai. Di sini saya belajar sesuatu, saudara. Dunia itu punya standar.
dan kita juga punya standar, ya. Dunia kalau ngitung, kalau Anda ngurus bangunan, ya, maka saudara akan diukur, ya, berapa luasan bangunannya, maka dikalikan berapa, itulah nanti harus disediakan untuk berapa ratus mobil. Itu ada. Yang ditentukan pemerintah buat kita sediakan, itu hanya parkir untuk kira-kira 300 something mobil sebetulnya. Yang kita sediakan hari ini ada kira-kira untuk 500 something mobil. Jadi 200 mobil lebih banyak daripada yang pemerintah minta. Karena itu sebetulnya mereka tidak punya reason untuk berkata tidak. Dan mereka bilang, oh ya ini cukup bagus, artinya jauh lebih banyak. Tapi kita pernah buat survei di gereja selama beberapa waktu dan rasanya sih harus diperbarui surveinya. Kami hitung berapa yang datang, lalu kemudian kami keluar, ya, dengan beberapa orang itu keluar, kami ngitung berapa jumlah mobil yang parkir di depan gereja. Jadi dari yang hadir kita bandingkan dengan mobil. Itu pun tidak akurat karena begitu banyak lagi masih yang menggunakan sepeda motor. Tapi perbandingan yang kita buat asumsi pada waktu itu, satu mobil itu dipakai kurang lebih oleh 6 orang. Jadi kalau kita punya tempat bisa 12.000, maka berarti kita harus punya space atau ruangan itu yang ideal untuk berapa ribu, saudara? 2.000 mobil. Itu showroom terbesar pun kalah, Anda tahu ya. 2.000 mobil parkir dalam satu kejap, lalu kemudian 2.000 mobil keluar bersamaan. Saudara tahu itu stressful, ya. Itu bisa jam tuh jalan. Nah, itu nanti belum ditambah lagi kalau jemaat makin prosper, makin diberkati. Semakin mereka diberkati, perbandingannya berubah lagi. Bisa 1:3. Pak Alex sudah ngomong sama saya. Sebetulnya normalnya anak Tuhan itu 3 in 1 aja. 3 in 1 kok kayak kopi atau jalanan di Jakarta, ya. Tapi 3 in 1 itu artinya satu mobil untuk 3 orang. Itu pun harus dihimbau, jangan sampai 2 in 1. Nah, kalau sudah bisa begitu, dia bilang itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Itu tempatnya akan dibutuhkan gila-gilaan. Pada waktu Serolo datang, pertama dia tanya soal parkir. Saya coba jawab, oh kita masih ada space di sana, begitu ya. Dan saya berkata dengan dia, kamu jangan samakan kami dengan di California, karena kalau di California itu satu orang bisa satu mobil, saudara. Jadi kalau Anda punya gedung gereja kecil, luasan parkirnya itu gede sekali, karena itulah mahal bangun gereja di sana, karena tanahnya Anda harus beli besar sekali. Terus dia ngomong sama saya begini, Pastor, kamu masih tidak mengerti ya. Ya, dia bilang kata gini, ini jemaat diberkati Tuhan. Tuhan tunjukkan ke saya ini suatu jumlah yang countless, yang tak terhitung, mobil nanti di mana-mana. Saya bilang ya, saya aminkan itu aja lah, saudara. Karena itu berarti Tuhan memberkati kita dengan anugerah yang luar biasa. So, bantu doa, kita masih harus beli tanah lagi, mungkin lebih dari 1 hektar lagi, karena kita harus menyediakan kira-kira 1.500 mobil lagi idealnya. Itu pun dalam kapasitas yang 1:6 tadi. Dan kami lagi ditawari, kalau nanti Anda lihat, ada kesempatan lihat, di sebelah tanah itu ada gedung olahraga, tempat untuk tenis indoor sebetulnya. Itu bisa untuk 5.000 orang sebetulnya, gede, cukup gede untuk 5.000 orang. Yang secara ditawarkan ke kami. Jadi pemiliknya minta supaya gereja yang beli. Pak Alex bilang, beli! Waduh, saya bilang, enak ya toh? Pak Alex yang nyuruh. John Avan sini yang ngomong beli. Tapi memang saya pernah ajak pada waktu itu Pak Yusak dan Ibu Nani habis pemancangan tiang pancang pertama, saya bilang ini ada ide untuk membeli tempat itu. Gimana menurut Tuhan ya? Mari didoakan. Dan kami doa di sini, saudara, di sini di tempat ini. Kami doa sama-sama. Dan Bu Nani terima pesan Tuhan. Dia berkata, memang tempat itu akan diberikan kepada kamu. Tapi kamu tidak boleh menggunakan uang pembangunan untuk Holy Stadium untuk beli gedung itu. Jadi
Uang tidak boleh digeser semau kita sendiri. Yang ditentukan Tuhan untuk ini, ya untuk ini. Yang lain nanti Tuhan akan mengatur dengan caranya sendiri. Nah, itu yang kita tunggu sekarang, saudara. Mau sih, saya punya impian sebetulnya. Kalau itu nanti jadi, itu kita bisa pakai untuk badminton dan tenis. Kalau Anda nanti main tenis, saya di situ. Tapi di sebelahnya lagi itu ada lagi gedung mirip lebih kecil sedikit untuk basket, indoor juga. Akan nice kalau kita juga punya lapangan basket sendiri untuk anak-anak muda kita, ya kan? Tapi di seberang lagi sana itu ada kolam renang sebetulnya untuk umum. Akan juga nice kalau satu hari School of X kita pindahkan ke sana sehingga kalau sport day ada yang berenang, ada yang basket, ada yang tenis. Agak keren sedikit menurut saya itu cocok sebagai anak-anak dari kerajaan surga. Aku rasa itu cukup bagus, saudara ya. So saya masih punya banyak impian dalam kehidupan saya dan tapi saya tidak berbuat apapun kecuali yang Tuhan perintahkan. Tentu kita harus mengawali semua dengan impian. Jangan pernah takut bermimpi. Orang berkata, kamu mimpi di siang bolong, nggak apa-apa. Pokoknya mimpi, karena Alkitab juga berkata, Tuhan juga seringkali berbicara lewat impian. Jadi seminggu ini saya akan berikan kepada Anda impian-impian saya, dengan harapan saudara juga jadi orang-orang yang suka bermimpi hal-hal besar bersama dengan Tuhan, ya toh? So kalau kita tidak pernah bermimpi perkara besar dengan Tuhan, artinya kita tidak percaya bahwa Dia Allah yang maha besar. Tentu saya harus jujur berkata kepada saudara, dibutuhkan suatu proses untuk membuat Anda bisa punya atau mencapai akan impian besarmu bersama dengan Tuhan. Saya pribadi secara keuangan tidak percaya bahwa orang bisa buat lompatan iman yang terlalu signifikan karena itu berbahaya sekali. Tentu ada proses tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Tapi karena Yesus juga segera datang, maka jangan khawatir bahwa tahapan itu akan dipercepat sedemikian rupa oleh Tuhan, sehingga makin banyak di antara kita akan mendapatkan semua impian kita yang dari Tuhan datangnya. Ya. So, saya ingat Dr. Chow pernah berkata, when you dream, dream big. Kalau engkau bermimpi, mimpilah yang besar. Siapa yang punya impian dalam hidupmu sekarang ini? Ya, saya berterima kasih Anda punya impian, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus yang luar biasa di salib 2000 tahun yang lalu. Alright, teruskan lagi akan apa yang kita pelajari tadi siang. Kita belajar bagaimana kita mengikuti akan jejak-jejak domba. Mengapa kita harus belajar dan kita harus mulai mengikuti, karena disitulah kita mendapatkan perhentian kita. Kita menikmati akan rest at noon, kita menikmati akan perhentian pada tengah hari. Dan kata rest, tadi saya berkata merupakan artinya a state of contentment with the will of God. Titik di mana kita merasa puas dengan yang namanya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab begitu banyak orang yang tidak puas dengan kehendak Tuhan, tapi kalau kita menikmati rest, kita ini akan makin puas, makin lama akan puas, dan kita merasa cukup dan berkata, ya Tuhan, ini memuaskan aku, semua kehendak-Mu itu sempurna adanya. Nah, bagaimana cara kita mengenali jejak domba? Sudah kita bahas yang pertama, kita harus membaca Alkitab. Suka tidak suka kita harus baca firman Tuhan. Mengapa kita harus baca? Yang pertama tentu untuk understanding kita. Kita harus punya pengertian, keseluruhan apa yang Tuhan kerjakan. Jangan sampai orang bertanya siapa yang bunuh Goliat, kita berkata bukan saya. Semua orang tahu bukan Anda. Semua orang tahu siapa yang bunuh sebetulnya Daud. Nah, yang kedua, kalau kita membaca firman, itu kita memberikan kesempatan sebetulnya buat Roh Kudus untuk bekerja dalam fungsi mengingatkan kepada kita akan apa yang pernah Tuhan sampaikan dan Tuhan katakan kepada kita. Ya, mengapa kita harus baca firman? Oleh karena bagus untuk pengertian kita. Dalam pengertian itu kita juga memberikan kesempatan dan sarana buat Roh Tuhan untuk bekerja sehingga kita bisa diingatkan apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara kita mengenali jejak-jejak tersebut. Nah, perhatikan bahwa ketika kita membaca akan Alkitab kita ini, di sini kita akan menemukan suatu hukum-hukum rohani yang luar biasa. Nah, buka dulu Yohanes pasal yang ke-8.
Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Tolong Christian, Yohanes 8, lihat mulai ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, perhatikan bahwa Yesus berbicara ini dalam ayat yang ke-32 ini, dia berbicara kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Dia tidak bicara kepada mereka yang belum percaya, dia bicara kepada mereka yang sudah percaya kepadanya. Lalu kemudian keluar statement yang mengatakan, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekarang saya mau tanya dengan saudara, siapa yang yakin bahwa kebenaran memerdekakan kita? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Salah, saudara. Salah. Kebenaran tidak memerdekakan. Siapa yang bilang bahwa kebenaran memerdekakan? Perhatikan perkataan Yesus. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran apa? Itu apa? Itu yang kamu ketahui. Kalau tidak kamu ketahui, tidak akan memerdekakan kamu. Iya kan? Saya beri contoh. Kebenaran mengatakan, di dalam Yesus, orang menerima hidup yang kekal, diampuni dosanya, ditebus, dan dia menikmati hidup kekal bersama dengan dia di dalam Kristus Yesus. Kebenaran mengatakan, dosa kita sudah diampuni. Saya mau tanya, di dalam kenyataannya, apakah semua orang sudah terima Yesus dan hidup kekal? Tidak, toh? Anda dan saya pun tidak. Sampai seseorang memberitahu kita, "Hei, ada Tuhan yang turun ke dunia, namanya Yesus. Dia mengampuni dosa kita, kalau kita percaya kepadanya, tidak binasa, dan kita menikmati hidup kekal." Dan kita berkata, itu luar biasa. Lalu kita percaya kepada Yesus. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita terima Tuhan, kita bertobat, kita lahir baru. Alkitab berkata, sejak waktu itu kita jadi orang-orang yang merdeka. Artinya, kebenaran ini kalau tidak diketahui, tidak akan memerdekakan kita. Ya kan? Kalau sekedar kebenaran dan kita nggak tahu, saudara tidak akan merdeka. Saya beri contoh lagi. Beberapa tahun lalu ketika ada hamba Tuhan datang ke gereja kami untuk pertama kali, John Awan sini, beliau mengajar soal kelimpahan, prosperity. Dan pengajaran ini menciptakan pro kontra di antara anak-anak Tuhan, yang saya tahu sebagian besar mengaminkan, ada beberapa orang yang tidak mengaminkan. Lalu kemudian terjadi perdebatan antara dua pendeta di depan saya. Debat. Nah, kalau Anda lihat pendeta debat luar biasa. Caleg partai manapun tidak pernah bisa menang. Nanti dua-duanya berkata, "Tapi Tuhan berkata pada saya." Oh tidak, Tuhan berkata kepada saya. Dia bawa nama Tuhan luar biasa. Nah, dua-duanya berdebat. Yang seorang berkata begini, "Wah, ini kebenaran luar biasa. Selama ini aku dibohongi setan yang berkata bahwa melarat itu rohani. Lebih baik melarat di dunia kayak di surga. Ternyata tidak bisa, wah, aku ditipu setan. Ini luar biasa." Teman yang satu berkata, "Saya mau terima ini kebenaran. Aminkan kebenaran." Yang satu berkata, "Ngawur itu pengajaran. Melarat itu biasa, bukan luar biasa. Tidak harus kita berkelimpahan. Yang penting beriman dan setia sampai akhir. Tidak usah nikmati kekayaan dunia, nggak apa-apa itu. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan." Jadi ribut, saudara. Ribut, saya pendengar yang baik kok. Saya dengerin perkataan, saling adu argumentasi. Lalu kemudian
yang tidak percaya berkata begini, dia keluarkan akan ayat andalan dia. Yesus pernah mengajar sebuah perumpamaan, dia bilang. Ini yang ngomong Yesus loh, katanya. Ada orang kaya dan Lazarus yang miskin, gitu. Saking miskinnya, kudisnya banyak, boroknya banyak, sampai dijilatin apa? Anjing. Alkitab berkata, pada waktu mereka mati, orang kaya ini masuk neraka. Lazarus yang miskin masuk surga. Milih mana coba? Mau kaya di dunia, neraka. Kayak Lazarus, masuk surga. Saya tanya sama saudara, siapa yang kepingin jadi orang kaya di dunia, mati masuk neraka? Angkat tangan tinggi-tinggi. Loh, itu belum selesai pertanyaan saya. Pertanyaan kedua, siapa yang ingin melarat di dunia, kayak Lazarus, berobat tidak bisa, harus pakai ludah anjing untuk menjilati, tapi nanti kalau mati ke surga? Angkat tangan. Oke. Saudara pilih mana? Enak sekali ya. Hah? Kenapa? Tuhan kita kaya, amin Pak, betul itu. Tapi itu jawaban masih kurang alkitabiah sedikit, saudara. Karena ketika dia debat begitu ya, tiba-tiba teman yang tidak percaya ditanya saya, kalau kamu, loh saya ini cuma penonton kok. Kalau kamu, pilih mana? Saya bilang, di cerita itu ada 3 pribadi. Kamu hanya nyebut 2, yang satu kamu lupakan. Nah, yang kamu lupakan ini pilihan saya. Saya mau kayak Abraham saja. Di dunia dia kaya, mati masuk surga, mangku Lazarus. Loh ya tak? Kok gak kebalik Pak? Lazarus mangku Abraham, gak kuat. Terlalu kurus ya. Iya tak? Kan 3 tokohnya itu. Lazarus ditangguh siapa? Abraham. Saya bilang, aku mau seperti Abraham. Teman saya berkata yang satu, nah betul, amin, aku ikut kamu. Ngikut gampang, saya bilang. Terus teman saya berkata gini, ya marah dia dengan saya. Saya bilang, gini ya, daripada kita ini berantem, sudahlah. Jadilah menurut iman masing-masing. Yakin bisa kaya dengan Yesus? Yakin, kayalah. Melarat oke, melaratlah. Adil loh. Ini kan sudah kayak hikmatnya Salomo. Adil sudah. Kamu percaya akan kelimpahan, limpahlah. Tidak percaya, melarat oke, melaratlah. Tapi melarat dengan gagah, ya. Jangan minta utang sana sini, gitu. Mati berdiri dengan gagah, walaupun kelaparan. Itu jagoan, saya berkata. Mau melarat, silahkan. Marah orangnya. Tapi saya belajar, sekian tahun berlalu, dua-duanya ini beda tuh. Yang satu ngerti ini kebenaran, dia terima, diberkati hidupnya. Jauh lebih baik. Yang satu menurut saya tidak baik. Saya nggak bisa cerita detail, tapi sedih sekali saya lihat hidupnya. Toh dia berkali-kali pinjam dengan orang yang percaya kelimpahan dalam Kristus. Dia rupanya kurang gagah dia. Dengan keyakinannya dia kurang berani fight dengan keyakinannya. Tapi itulah pentingnya mengetahui kebenaran, saudara. Ya, nanti kalau tidak ada perubahan, Patrick Ondry akan mengajar kita. Dan beliau akan mengajar banyak juga soal keuangan, soal prinsip, soal kelimpahan. Dan kalau belum tuntas, saya akan nanti selesaikan, tuntaskan. Tapi ini penting dalam kehidupan kita, mengerti kebenaran. Dalam segala hal, kalau dia buka, akan luar biasa. Nah,
ada hukum-hukum yang Anda harus perhatikan. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Bahasa Inggrisnya bukan berdasarkan iman, tapi dikatakan berdasarkan the law of faith, atau hukum iman. Iman itu ada hukumnya, ada law-nya. Nah, apa bedanya law dengan teori? Hukum dengan teori. Teori itu belum teruji keabsahannya dan tidak diterima secara keseluruhan. Darwin mengatakan bahwa nenek moyang kita dari kera, gitu. Saya bilang, oh itu Darwin mungkin, saya tidak. Saya ciptaan Tuhan, manusia dari awalnya. Dia punya teori evolusi, tapi hanya teori. Oke. Tapi orang lain mungkin menemukan teori gravitasi. Benda dilempar ke atas akan jatuh ke bawah oleh karena namanya gravitasi. Apa itu? Daya tarik bumi, ya kan? Itu kan hukum. Anda ke seluruh dunia, hukum itu berlaku. Anda buat pesawat terbang, Anda buat apapun, dalam ilmu fisika terutama diterapkan hukum itu berlaku. Bedanya teori dengan hukum adalah teori itu tidak atau belum diterima keseluruhannya dan belum teruji apapun. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai law, sebagai hukum, kita berkata itu sah, itu mutlak, itu absolut dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mengatakan berdasarkan the law of faith, ada yang namanya hukum iman. Berarti kalau orang Kristen mau jalan dengan Tuhan, Alkitab berkata tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah, kan? Kalau kita mau berkenan kepada Allah harus pakai iman. Tapi iman itu bukan begini, saya imani, saya imani, saya imani. Bukan. Itu ada law-nya, ada hukumnya yang kita mesti perhatikan dengan baik. Nah, hukum iman itu yang Anda mesti pelajari supaya jadi seperti yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita ini sekarang kalau namanya iman, lebih banyak ngototnya. Saya klaim, saya imani, saya imani. Jadi enggak, saudaraku? Enggak. Saya berkali-kali cerita, dulu ketika masih pelajar, kami punya kantor pelayanan itu kecil sekali, sangat kecil. Nah, untuk parkir satu mobil aja sudah penuh parkirnya. Dan kami kebanyakan dulu nggak punya apa-apa, saya naik angkot, teman-teman beberapa naik motor. Satu hari kami kedatangan tamu seorang dokter, dan dia naik mobil sedan Toyota yang sport, saudara. Dia parkir di depan tempat parkir kami. Begitu kami lihat dia parkir mobil Toyota yang sport begitu, anak muda suka kan kayak begitu, kami semua keluar. Kami berkata, wah, ini mobil luar biasa. Ada 7-8 teman-teman bersama dengan saya ikut rombongan, saudara. Itu kami mengitari mobil itu, kami tumpangi tangan 8-8-nya, mengklaim mobil ini dalam nama Tuhan Yesus. Dokternya dari dalam melihat begitu keluar, dia takut bisa hancur mobilnya terbagi 8. Kami diusir, minggir, katanya. Enak-enak aja, tumpangi tangan segala. Kami diusir. Kita berkata, maaf om, terlambat. Sudah kami tumpangi tangan, kami klaim mobil ini. Dia nyengir aja. Saya beritahu, saudara, dari 8 orang yang numpangi tangan dan berkata, dalam nama Yesus saya klaim ini, tidak ada satupun yang dapat mobil itu, saudara. Ya? Kalau Anda perhatikan, kita seringkali kan klaim. Anda lupa satu hal. Di dalam Yesus ada the law of faith, ada hukum iman. Itu bukan ngimani, memaksa diri, bukan.
Saya ingat beberapa tahun lalu, Pak Timotius Arifin, hamba Tuhan yang selalu di Denpasar, beliau waktu itu belum merintis gereja ya, masih di Surabaya. Saya dulu kalau ke Surabaya, nginep rumah beliau. Pagi itu saya mau pulang ke Semarang, dia berkata, Pak Petrus, ini ada orang minta didoakan, ayo kita doakan orang ini dulu. Seorang bapak kira-kira usia, ya waktu itu mungkin 40-45 tahun ya, dengan wajah sudah kuyu sekali, dengan wajah pucat, ya sedih sekali. Kemudian duduk dengan tertekan begitu, dan kami berdua menghadapi beliau, dan saya lebih banyak sebagai pendengar sebetulnya. Lalu kemudian dia ceritakan persoalannya. Dia berkata begini, Pak, saya ini tadinya naik Facebook.